yasriqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa huwa Qur'anul Karim alladzi unzila fi syahri Ramadan. Wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa huwa sayyiduna wa habibuna wa maulana Muhammad. Wa atamma alaina bi dinil Islam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi ballagha risalatah wa addal amanatah wa nassaha ummatah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah jami'an. Pada saat ini kita akan membicarakan masalah puasa. Puasa bahasa Arabnya adalah saum atau siam. Saum, siam adalah dua-duanya sama-sama masdar. Saum kita sebut dengan masdar, sedangkan siam kita sebut dengan isim masdar. Saum dan siam mempunyai arti yaitu imsakun, menahan. Artinya menahan kita berpuasa, paling tidak secara umum berpuasa adalah menahan makan dan menahan haus. Lebih dari itu, kita juga bisa tingkatkan dengan menahan anggota tubuh kita dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita menahan mata dari pandangan sesuatu yang tidak baik. Telinga kita tahan dari pendengaran yang tidak baik. Mulut kita tahan dari pembicaraan yang tidak baik. Apalagi pembicaraan yang bisa merugikan orang lain, bahkan bisa menyakiti orang lain, kita tahan. Dari tangan kita tahan dari perbuatan yang tidak baik. Kaki kita tahan dari melangkah terhadap sesuatu yang tidak baik menurut agama kita. Itu adalah imsakun, menahan anggota tubuh kita, menahan haus dan lapar. Ada lagi tingkatan puasa yang lebih tinggi, yaitu kita di samping menahan yang tadi semuanya, juga kita harus mampu menahan pembicaraan hati yang tidak baik. Pembicaraan hati yang tidak baik kadang didorong dengan rasa sirik kepada orang lain, kadang didorong dengan rasa hasut terhadap orang lain, kadang hati didorong dengan rasa riya kepada orang lain. Kadang kita hati didorong oleh sum'ah. Bahkan kadang kalau kita tidak jaga hati, didorong dengan takabur, merasa lebih daripada yang lain. Itu kita harus puasakan. Itu harus kita tahan, jauhkan dari sesuatu yang semua hal yang tadi. Insya Allah puasa kita dari tingkatan awam secara umum menuju tingkatan yang nomor 2, bahkan insya Allah kita akan mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan bisa berpuasa dengan juga hati kita ikutkan puasa.
Ayuhal mustami'in wal mustami'at. Dalam hal ini kita membicarakan siam. Siam adalah termasuk salah satu sifat dari uluhiyah. Di mana uluhiyah, sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu adalah Allah Maha Rahman dan Rahim. Dengan Rahman Rahimnya kita didik jiwa ini, kita arahkan jiwa ini, kita tuntun jiwa ini. Kita harus didorong dengan mempunyai rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu namanya tegang rasa terhadap yang lain. Itu yang kita tuntut di dalam berpuasa ini. Ayuhal mustami'in dan mustami'at. Kita puasa adalah otomatis kita harus membinasakan hawa nafsu kita. Harus kita kekang semuanya. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia. Manusia itu lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain kalau mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa adalah turun atau rendah. Nafsu adalah sesuatu yang ada di jiwa kita. Kalau kita hawa fi'il madhi, fi'il mudhari'nya kita baca hawi, yahwi, maka artinya rendah. Kalau hawa nafsu kita ikutin, akan kita menjadi rendah. Kalau hawa nafsu kita bisa tahan, bisa kita arahkan dengan baik, maka insya Allah kita akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mustami'in wal mustami'at. Kita harus artinya merusak, memfanakan jiwa, bukan berarti kita mematikan nafsu kita. Nafsu kita harus kita pelihara dengan baik. Mulai dari nafsu mutmainnah, dengan cara kita meraih nafsu mutmainnah, kita usahakan menekan seminim mungkin adanya nafsu ammarah dengan nafsu lawwamah. Di mana nafsu lawwamah itu adalah biasanya seseorang kalau dihinggapi, dikuasai oleh nafsu lawwamah, dia selalu menyalahkan orang lain. Salahnya dirinya sendiri tidak dirasa, tidak dilihat, tidak dipikirkan. Itu seseorang dikuasai oleh nafsu lawwam. Kalau seseorang dikuasai oleh nafsu ammarah, maka dia selalu mengikuti hawa nafsunya, bersifat api, yaitu sering marah, sering tersinggung. Dia itu berarti dikuasai oleh nafsu ammarah. Dua-duanya, ammarah atau lawwamah, kita tekan seminim mungkin. Jangan kita matikan, jangan kita habiskan sama sekali, jangan. Kita arahkan dengan baik, kita arahkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mustami'in mustami'at. Kalau kita sudah dengan puasa ini menuntun memperoleh hati ini dengan dikuasai oleh hawa nafsu mutmainnah, diminimkan nafsu lawwamah ammarah, insya Allah kita akhirnya akan mendapatkan nafsu radiyah dan mardiyah, yaitu kita hidup qanaah, kita hidup menerima takdir qada Allah, dan radiyah insya Allah kalau kita hidup menerima terhadap qada qadar Allah, insya Allah oleh Allah kita akan diridhai, akan disenangi. Demikian cuplikan pembahasan masalah puasa di bulan Ramadan ini di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan makhluk-makhluknya yang mampu dengan melaksanakan semua kewajibannya, yang penuh dengan sempurna dalam keimanan, dan selalu kita menjaga sholat dengan baik, dan kita selalu mengharapkan ridha Allah, dan kita selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dan kita senang dengan ridha Allah, dan kita menjauhi dari sesuatu yang tidak berarti, dan kita semuanya digiring di bawah
naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti yaumul kiamah. Dan kita terhadap surga oleh Allah dimasukkan. Kita terhadap bidadari menjadi pasangannya. Kita termasuk orang-orang yang bisa duduk di atas ranjang-ranjang surga. Dan kita bisa makan terhadap makanan-makanan surga. Dan kita termasuk bergaul, berteman dengan syuhada, solihin, nabiyin, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa dumtum bil khairi wan najati wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.